Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di studio Yayasan Dewi Sekarwangi bersama saya Wisnu Wicaksana. Saat ini kita ingin berbincang masalah yayasan ya, masalah yayasan dan masalah peresmian studio Dewi Sekarwangi. Saat ini di sebelah kanan saya ada Bapak Riki sebagai Ketua Yayasan Dewi Sekarwangi Bekasi Raya. Di sebelahnya ada Ibu Kasiatun Asia sebagai Ketua Umum Yayasan Dewi Sekarwangi. Oke, Pak Riki, selamat datang. Ibu, selamat datang. Pertama sih ingin bertanya dengan Bang Riki, Pak. Hari ini Bang, ada acara apa sih Bang? Tadi saya lihat ada sedikit ramai di bawah Bang. Oke, makasih Bang Wisnu sebelumnya saya diberikan waktu. Kebetulan hari ini momentum terbaik Yayasan Dewi Sekarwangi yang dapat bersilaturahmi dengan berbagai macam pihak, salah satunya pemerintah kota yang diwakili oleh perwakilannya, Kelurahan Kayuringin Jaya juga diwakili oleh perwakilannya, dan masyarakat sekitar, lingkungan RT, RW sekitar atau masuk dalam ruang lingkup area Kayuringin Jaya. Kebetulan agenda momentum kita hari ini adalah yayasan memberikan bantuan dan santunan kepada anak-anak yatim berupa santunan finansial dan berupa keperluan sepatu untuk sekolah mereka. Oke, nah untuk kegiatan seperti ini nih Bang, itu apakah akan diadakan rutin atau bagaimana nih? Insya Allah kemarin kebetulan pimpinan pusat juga ada di sini. Kita sedikit berdiskusi bahwasanya program ini akan berkelanjutan. Mungkin waktunya akan ditentukan di kemudian hari. Pada prinsipnya ini menjadi perjuangan dan tanggung jawab utama Yayasan Dewi Sekarwangi. Oke, saya izin ya Bu ya, saya masih ke ketua nih. Ya, nah. Untuk program selanjutnya apa nih Bang? Bisa nggak diberitahukan kepada kita semua nih agar kita semua tahu apa sih yang dimiliki program-program yang dimiliki Yayasan Dewi Sekarwangi ini Bang? Selain santunan Jumat dan Jumat Berkah. Oke, sebenarnya banyak Bang Wisnu. Pada prinsipnya kita sudah juga melakukan progres kerjasama dengan pemerintah kota. Semua lini yang dimiliki ataupun kemampuan serta skill yang dimiliki pengurus-pengurus Yayasan Dewi Sekarwangi itu mampu bersinergi dengan pemerintah kota, masyarakat kota Bekasi, baik itu pemuda ataupun non pemuda. Kita banyak programnya dan hari ini coba bersinergi, salah satunya dalam bentuk kontrak kerjasama nantinya yang sedang dalam proses legal drafting. Kalaupun nanti semua program itu bisa berjalan, insya Allah maka akan terjadi sinergitas di Kota Bekasi dan menjadi salah satu opsi terbaik buat masyarakat bahwasanya hari ini Yayasan Dewi Sekarwangi ada di masyarakat Kota Bekasi khususnya. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya akan menuju ke Bu E ya, Ketua Umum Yayasan Dewi Sekarwangi. Bu E, saya melihat nih Bu E, tadi Bu E awal datang membawa ini Bu E. Ya. Ini contoh apa sih Bu E? Pajangan seperti ini Bu E, bisa tolong dijelaskan Bu E, ini apa Bu E? Ya, jadi itu adalah merupakan kerajinan yang kita berikan kepada anak-anak Yayasan Dewi Sekarwangi. Mereka memang kita didik untuk mandiri. Ya. Kemudian kita juga mendampingi dan mengarahkan. Karena yayasan itu harus ada usaha, makanya saya tidak eksploitasi anak, tidak ya. Yeah. Intinya saya mempunyai banyak usaha karena saya membentuk UKM juga, makanya UKM ini akan saya berikan sepenuhnya ke Bekasi. Karena di sini saya lihat belum banyak ini istilahnya UKM yang bisa untuk kita ini nanti supaya yayasan ini bisa bergerak. Karena walaupun kita mempunyai kemampuan, tapi kalau kita tidak mempunyai usaha untuk melancarkan yayasan ini, itu tidak akan pernah bisa istilahnya berjalan. Nah, karena saya sudah pengalaman dalam memimpin yayasan, jadi untuk itu langkah ini ke depan, karena kita kan sudah ada program tatap muka nih anak-anak.
Jadi saya memberikan santunan simbolis sepatu karena itu sangat bermanfaat kepada anaknya. Nah nanti kedepannya ini kita akan memberikan beasiswa. Nah, dengan adanya kita memberikan beasiswa itu, jadi kita menghidupkan UKM. Ya, betul sekali. Jadi ini nanti akan kita hidupkan UKM ini. Sudah ada banyak sudah kita jalankan, contohnya kayak pembersihan sepatu, kemudian bikin tas untuk tas rak sepatu, kemudian di situ juga ada makanan. Nah ini akan saya buka secara simbolis nanti, insya Allah minggu depan, karena kita masih mau nyari tempat, kita lakukan supaya sayuran dengan harga di bawah pasar. Jadi kenapa? Supaya ibu-ibu bisa kebeli dengan kondisi situasi yang seperti ini. Andai kata ada anggota Yayasan Dewi Sekarwangi yang belum mempunyai pekerjaan, kita akan fasilitasi motor untuk berjualan sayuran kalau memang mereka berminat. Jadi kita istilahnya membantu. Nah, sayuran ini kebetulan saya juga mempunyai link sendiri, mempunyai program sendiri dan sudah masuk ke pasar induk juga milik saya. Nah, untuk itu akan saya terapkan di Yayasan Bekasi ini agar supaya lebih maju. Karena di sini memang saya melihat dalam susunan kepengurusan, susunan program itu nanti aku jempol bisa membawa di sini, bisa saya lepas karena tidak banyak bedanya dengan Jakarta dengan Bekasi kan. Saya akan megang di Jakarta. Jadi harus saya turun tangan di sini adalah UKM-nya. Jadi akan saya membantu masyarakat sekitar terutama luas pada umumnya supaya bisa menikmati apa sih gunanya bermanfaatnya Yayasan Dewi Sekarwangi untuk masyarakat Bekasi itu apa. Nah di sini saya akan bekerja sama dengan masyarakat sekitar, dengan masyarakat istilahnya yang butuh pekerjaan, karena saya lihat sekarang di sini juga masih banyak yang nganggur ya Mas. Jadi akan bentuk melalui sayuran ini, program sayuran ini, karena saya sudah menjalanin supaya sayuran itu lebih mudah, keuntungannya lebih banyak dan nanti lebih cepat untuk maju di situ. Karena saya juga membantu, jadi saya mengambil langsung dari Sukabumi ini, jadi saya mengambil langsung pedagang-pedagang itu ngambil ke kita. Oh, seperti itu. Berarti secara nggak langsung yayasan ini menjadi salah satu agen sayur ya di Kota Bekasi. Betul sekali. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih Bu siapa sih Bu yang boleh berdagang Bu Apakah orang luas atau hanya orang-orang tertentu yang boleh berdagang sayur di yayasan ini Bu Semuanya boleh nak. Semuanya boleh. Karena itu adalah merupakan jualan sayuran itu pelarian untuk kita cepat mendapatkan usaha, cepat mendapatkan penghasilan. Karena saya ngalamin sendiri. Saya dulu sebagai relawan, kalau kita mau berangkat, kalau kita nggak ada usaha kan nyari ongkos. Betul. Karena kita tidak ada yang gaji. Betul. Saya waktu itu ikut di Kak Seto di Kementerian Sosial. Nah di situ saya merasakan sekali. Akhirnya saya tergerak supaya saya tidak istilahnya merugikan orang, saya tidak istilahnya mengganggu anak-anak saya. Jadi akhirnya saya punya ide untuk di depan rumah itu saya bikin kios sayuran dan sembako. Ternyata itu sangat menguntungkan buat saya, kemudian sampai bisa menyekolahkan anak saya sampai kuliah. Kemudian saya juga bisa memberikan ke anak yatim piatu saya, dan sampai sekarang menjadi 2 yayasan itu dari hasil sayuran itu. Pemirsa, silakan yang berminat dan yang ingin berjualan sayur, silakan bisa menghubungi Yayasan Dewi Sekarwangi. Bukan begitu, Bu? Iya, betul. Nah, sekarang saya kembali lagi ke Bang Lici ini sebagai ketua. Bang Lici, ini merupakan salah satu beban berat Bang Lici untuk bisa amanah dalam menjalankan yayasan ini, Bang Lici. Ada nggak sih Bang Lici sedikit saja nih Bang Lici untuk pemirsa ya, sedikit ide atau terobosan yang akan Bang Lici lakukan? Ya, kalau terobosan dan ide memang perlu adanya tahapan kajian dan evaluasi. Insya Allah tahapan kajian dan evaluasi ini berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman orang-orang yang memang berada di sekitar saya yang berkeluh kesah tentang kehidupannya, berkeluh kesah tentang kerasnya kehidupan ini, serta
serta mencari nafkahnya di Kota Bekasi, tetapi itu tidak menyurutkan semangat saya bahwasanya kita harus menjadi minimal diri sendiri pemimpin dalam memimpin dirinya sendiri. Ketika itu sudah dilakukan, maka bisa dia akan memimpin sekitar serta dalam jangkauan-jangkauan luas lainnya. Dan kalau terobosan idenya, saya berharap UMKM ini bukan hanya sifatnya satu arah. Tuh. Saran terbaik saya adalah bagaimana menciptakan UMKM ini dengan sistem dua arah, antara si pemberi sama si penerima. Dengan metode seperti apa? Ya, nanti akan saya sampaikan dalam momen selanjutnya. Oke, siap. Oke, mungkin cukup sampai di situ dulu ya. Siap. Bu E. Oke pemirsa, silakan tunggu terus tayangan kita di channel Yayasan Dewi Sukarwangi dan Media Reformasi Indonesia. Insya Allah tayangan ini akan konsisten ya, hadir setiap minggunya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.